Mas Gibran. Temuan Pak Firman. Gibran kau ketemu beliau ini Iqbal. Panggilan Pak Mahmud terus ada memang ruangan rancangan. Terima kasih. Saya tadi malam kan sudah di sini. Malam itu saya sudah keliling-keliling. Karena dia masih berada. Ajak Mungkin ada beberapa hal So, anu bu apa? Ya, kemarin kan masih banyak banget sudah. malam rapat juga sudah disampaikan ukuran pemasangan. Intisarinya semuanya sudah seragam. Nanti Agus Saryanto. Ini harusnya nanti langsung diangkat dan tidak ditaruh di lantai. Ternyata pakai bin sampah tidak cukup, Pak. Ini kita evaluasi tidak cukup bin sampah kapasitasnya. Harus kontainer atau mobil dam kita yang punya dua dari satu. terus sayur-sayurnya ini bisa dijadikan kompos gitu. Maksud saya kalau di wilayah dari Eksosnya jurus. Ini masih aneh betul. Coba biar sing dekat dengan jadi gini Pak Amira. Jadi pendataan saya gini.
Biar dibongkar sama iya, sedap mas. Jangan lewat sini ya Pak. Sing aman tempat sana mas. Lebih aman. panas. Tadi udah kita tengok. Karena setiap hari saya laporan keamanan laporan saya nggak bisa kerja sama itu. Nanti akan direkam. Berapa lama waktunya? Berapa lama? Berapa lama? 2 jam. Berapa lama? Kalau saya kehidupan pas sore gitu, saya nggak bisa coba nyuruh dia tunjukin tempat saya. Ada jadwalnya. Iya, semisal pas kayak kan pagi kayak gini pas repot-repot saya coba telepon dulu, nggak dengar. Ya nanti yang pagi kita matiin ya. Nah, kalau bisa diatur waktunya, jangan pas kita repot-repotnya pas sibuk-sibuknya suara nggak dengar sama sekali. Setiap hari kayak gitu. Kamu sih. Coba sore di sana nggak ada yang cek sana. Coba sekarang jalan cek sana. Itu tempat saya ada 6. Suaranya masya Allah. 2 anak sampai telepon masuk aja nggak dengar saya. Karena saya nggak Cek Bu tadi, udah dicek Bu tadi. nggak ada yang lewat sana. Udah banyak kita lihat sana ya. Dinyalain dulu coba. Dinyalain Mas Dori. Dinyalain mas. Suaranya setiap hari.
soalnya nggih. Kalau saya pergi ke Jadahan nggih lah. Dua akses. Solusinya nanti bisa. Ini Pak, kalau sudah penyerang kedua bisa diizinkan bukan menghadap ke sana. Malah kalau kita malah pilih menghadap ke sana Pak. Soalnya kan teman-teman buka saya kan di sana. Ada prosesnya. Oh iya. Kalau 6 bulan sebelum diserahkan itu kita kan nggak boleh bisa. Ya kula nggih secara kula nggih umpami dana pribadi nggih mboten ono apa. Mungkin nek sing pemerintah nggih alhamdulillah. Jadi nanti prosesnya pengajuan, ya toh, diizinkan dengan speknya, terus bongkar tidak mengganggu lingkungan. Dan lingkungan misalkan malam atau Soalnya nanti kalau menghadap ke sana mungkin kebisingan itu kalau belum disewa di ladang. Nanti kita bicarakan dua akses, Pak. Ya kita cuma nggak fasilitas orang cari itu nggak mungkin dengan mudah nggak. Soalnya dia harus putar sini. Belum lagi nanti kalau tukang parkir karena ke sini dan muter dulu sana Mas. Langganan saya banyak yang hilang kayak gini caranya. Saya minta cuma saya dikasih fasilitas, kemudahan. Ini kan semua malah justru bangunan baru tapi saya rasa ini malah beli tembok. Yang beli tembok. Sekarang kalau hujan ya ini ya nyun saya air dari sana. Enggak ada kanopinya soalnya. Bawanya ke sini. Kita kasih tutup nggak boleh. Loh kan Mau lucu dikasih toh. anu soalnya enggak ada kanopi kan langsung dari Air atas. itu langsung naik atas ke sini, jatuh ke sini langsung air ke sini. Iya. Kan enggak ada kanopinya, Pak. Pakai Karena tanah sumbernya kanopinya ke teman juga. saya. Orang yang lewat sini aja takut licin. Itu lahannya harganya sih sulit ini. Sekarang parkir harus masuk ke sana. Mau sini aja nggak boleh putar jauh. Sekarang yang di luar sendiri suruh jalan jauh-jauh ngapain? Jauh-jauh kalau dekat ada gitu betul. Ya, itu sama saja, Pak. Ini masukannya diterima Bu, pelajari oleh Pak Kepala Dinas Perdagangan ya. Paling enggak untuk beberapa hari ke depan. Ini jangan dihidupkan pas aktivitas saya sibuk-sibuknya nggak kayak bisa gini. dihidupkan. Diatur jamnya, paling enggak jam 3 atau jam berapa. Ini tuh kan orderan baru masuk-masuknya jam segini. Iya. Masa mah ngomong ngasih suaraku gerak loh Bu. Iya iyalah, karena halo dia nggak denger kok. Ini anu, Ngombe es akses jeruk. sinyal itu susah di sini. Sinyal gitu nek teng lebet semua kalau mau ngebel keluar sinyal bisa langsung keluar di dalam langsung ada sinyal susah. Nanti dianu ke telepon. Ya, penguat sinyal. Penguat sinyal. Atur suwun. Nggih, nggih, nggih. Nggih, atur suwun. Nggih. Salam Nggih. saking Bapak Suntono. Terima kasih Bapak. Nggih. Apa PR-nya memang yang di pinggir-pinggir ini masalah akses ini. Oke, Pak Nuwun. Matur suwun Mas. Dan memang kalau apa nanti parkirnya udah diatur. Hujan air dari atas ke sini. Iya, langsung. Apa dari kemarin memang ini Kalau hujan deras langsung. Tampias. Basah semua. Kasihan yang ibu-ibu gendong itu kalau hujan itu pegangannya itu. oh kalau itu nggak boleh lewat situ Pak sebenarnya. Iya. Ya kan mereka mencari akses yang terdekat, akses Nanti terdekat. kami perhatikan lagi. Nanti kita pikirkan secara Nggih. Nggih, matur suwun Bu. Nggih, matur suwun Bapak. Matur suwun Mas. Sehat selalu. Oke ya Mas ya. Catat nih Pak Kepala Dinas. Nggih. Akses. Aksesnya masuk itu sulit, ya toh. Kita mesti muter. Dan posisi saya itu kan paling belakang. Soalnya parkiran kan harus satu arah itu. Sekarang nih saya jadi pembeli pun sekarang ya saya minta yang praktis, mudah. Ngapain ribet-ribet harus muter, belum lagi apa gitu. Oh nggak boleh pindah gini. Ya angel lah wong tuku sing nek nggak bener-bener dia setia sama saya, sudah jadi langganan saya, dia nggak mungkin cari saya. Sama suaranya ini, sama ini hujan. Ini Negosinya terlalu bising ya Bu ya? Iya. banget. Terlalu. Ini Memang dikembangkan di sini. Hah? Jatahnya Ya memang jatahnya saya di sini. Bu, kalau negosinya Ini kakak terlalu saya. bising, komunikasinya dengan pedagang atau keluhan-keluhannya seperti apa? Bisa semua. Susah kok. Paling nggak dia ngomong apa aja. Jangankan ngomong, telepon masuk aja belum nggak denger aku. Ada dering panggilan itu nggak denger aku. Tahul roti ini Kan ya susah suaminya. toh. Bu, kalau hujan, Kalau hujan, airnya ini masuk sini. Dan anehnya dari sini kita mau pakai istilahnya penutup kayak apa, MMT atau apa biar airnya nggak masuk itu nggak boleh kan lucu toh. Padahal yang saya pembeli itu datang dia
mikir kalau tempatnya juga nyaman mesti nggak mau tuh. Mau jalan aja takut licin kepleset, gitu. Nggak ada kanopinya, akhirnya masuk sini. Ya bayangkan dengan lu ini licin, lantainya ini licin banget kalau pas hujan. Itu Pindahan sini sudah sejak apa? ya pasti tanggal 10 toh Mbak, sesuai dengan aturan. Tanggal 9 itu. Selama pindah di sini, dagangannya gimana? Ya jangan lihat lah, Belakangi kan sama aja. dagangan saya udah kurang banyak toh Mbak. Kalau orang lewat beli jarang. Jarang, nggak ada yang lewat sini. Langganan resto-resto itu kirim semua. Itu aja. Cuma resto, memakan. Jarang, soalnya apa? Pembeli ya pilih ya praktis toh Mbak. Belanja sepenting cedak, nggak ini barang udah adoh, rapet-rapet ngoyong-ngoyong kan gitu. Sini ada tangga. Kasih nomornya Pak Cakra ke Pak Heru. Cara terkait jenengan dulu. Tinjauan pagi ini evaluasinya seperti apa, Bu? Kenapa? Temuan-temuan mungkin dari hasil evaluasi peninjauan ini tadi mungkin. Ya, artinya saya pertama melihat ya, mengevaluasi pasarnya sudah jadi ya, sudah 100% jadi. Kalau misalnya kita akan gunakan ya, dimanfaatkan pedagang-pedagang ini nanti perilakunya seperti apa. Kita tidak bisa melepas begitu saja karena kita kan pertama bangunannya juga harus aman, kedua juga kebersihannya ya. Nah, kebersihan ini sangat penting karena kalau pasar tidak bersih nanti akan balik lagi, pasarnya akan menjadi kumuh lagi. Nah, saya ini menekankan kepada pemerintah daerah agar mengajak ya pedagang-pedagang ini untuk memperhatikan kebersihannya ya, sehingga pasar ini akan bisa menjadi lebih rapi gitu ya. Bangunannya udah bagus, kalau pedagangnya rapi ya, pasarnya mesti akan bersih, pasarnya akan sehat. Tapi kalau buang sampah sembarangan, ini sembarangan, ya nanti pasarnya akan kotor dan jorok lagi. Itu aja sih yang saya tekankan. Untuk temuan tadi, Bu. Pedagang seperti apa, Bu? Keluhan pedagang itu memang pertama masalah blower ya. Karena pasar ini kan di tengah-tengah itu kan agak sedikit panas, makanya kita ada blower. Cuma memang suara blower itu sangat kencang sehingga dia terganggu di dalam aktivitasnya. Nah, nanti akan kita coba benahi blower itu, tapi ya biar ini jalan dulu, kita nanti benahin. Pokoknya kita buat mereka juga nyaman untuk berdagang di sini. Kalau masalah nomor air yang tampias itu tadi, ya air dengan tampias memang bangunan ini adalah bangunan gedung hijau, ya. Bangunan gedung hijau itu artinya bahwa air, udara itu ya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Air juga harus dihemat, tapi udara sirkulasinya mesti harus diperhatikan. Masalah sampah, masalah energi itu juga harus diperhatikan. Itu kan ada penilaian-penilaian sendiri khusus, sehingga nanti dengan bangunan gedung hijau itu akan lebih hemat di dalam operasional maintenance-nya. Cuma memang pertama kali orang yang menggunakan bangunan gedung hijau itu komplainnya banyak karena perilakunya dulu ya semau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri gitu ya. Tapi memang kita harus membiasakan, kalau enggak ya kapan lagi. Tapi kalau masalah tampias, saya coba akan cari solusi gimana caranya agar angin tetap bisa masuk, tapi airnya tidak tampias ya. Saya masih mencoba mencari solusi agar tetap, ini dulu perencanaannya bangunan gedung ini madya. Ya kan sayang kalau udah madya terus kita tutup-tutupi nanti jadi nggak madya lagi, kan kasihan ya. Sayang kita udah perencanaannya udah kita arahkan ke sana. Artinya tidak ada kesalahan desain atau apapun ya Bu, meskipun seperti itu? Ya, kesalahan desain sih karena ini sudah kita bangun sebenarnya boleh dibilang ya
nggak ada, tapi kalau misalnya penyempurnaan ya tetap ada. Ya kita harus melakukan penyempurnaan karena Penyempurnaannya 6 bulan itu. ya kita kan masih ada masa pemeliharaan. Ya kita masa pemeliharaan ini agar nanti antara pedagang sama ini bisa beradaptasi. Ya kalau kita ngikuti masing-masing ya agak repot ya. Tapi coba kita adaptasikan dengan situasi kondisi kayak gini untuk bangunan gedung hijau ini. Blowernya nanti akan dimatikan selama sepekan. Yang blowernya nanti kita hidupkan, tapi hidupannya mungkin nanti pas siang atau apa supaya nanti tidak mengganggu aktivitas. Sebenarnya blower itu hanya 1 jam hidupnya, tapi 1 jam kalau mengganggu ya mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi supaya nanti tidak pada mengganggu. sirkulasi udara di dalamnya ya Bu. Kalau Ya, blower. blower itu sebenarnya kalau nggak dihidupkan yang di tengah kan kepanasan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan makanya kita akan coba simulasinya ini apakah udara itu bisa langsung cross gitu ya. Nah, ini yang mesti harus kita simulasikan terus ya. Nanti Untuk keluhannya 6 bulan semua, 6 bulan ke depan semuanya harus ya kan nggak harus 6 bulan keluhannya. Kalau kita bisa tangani besok kan bisa selesai. Iya kan? 6 bulan itu kalau ada keluhan bisa diperbaiki betul. Iya kan bisa dipercepat. Tapi kan kita harus desain lagi jangan sampai nanti bermasalah. Selain 2 poin itu mungkin ada catatan-catatan tersendiri dari Ditjen mungkin. Ya sementara sih masalah kebersihan tadi aja. Sampah ya yang bukan sama Bongkar muat mungkin. Hah? Bongkar muat. bongkar muat tadi hanya kebiasaan ya. Sebenarnya kan kita sudah ada tempatnya, cuma kita harus membiasakan di mana. Jangan sampai tadi saya lihat bis juga masuk sini, itu kan nggak boleh. Bis itu harusnya di jalan luar aja. Truk juga masuk sini, harusnya nggak boleh. Truk itu harusnya duluan. Terus habis itu dioper pakai mobil yang kecil-kecil kayak gitu, ya. Tapi kalau truk masuk sini, Rusak ya ya? kuat. Ya kan ada keterbatasannya di sini. Gitu aja. Berarti, tinggal pengaturan aja. pengaturan, menurut saya. Jadi antara dinas pasar, dinas disub itu mesti harus Sinkron koordinasi gitu. dengan pedagang. Proses. Siap Dires. Sampah nanti apakah nanti akan dibuatkan lagi atau gimana? Itu kan Enggak, sampah itu nanti diatur. Sebenarnya kalau sampah itu kalau mau ditampung langsung ke bin, kontainer gitu kan bisa juga. Tapi sampah itu kan bisa dimanfaatkan juga. Misalnya plastik-plastik, botol aqua itu kan kita jadikan misalnya biji plastik. Saya akan coba dorong untuk ke sana. Nah, sayur-sayuran kan ini banyak. Misalnya sayur-sayuran nanti kita dicacah-cacah terus kemudian dijadikan kompos, itu juga bisa juga. Kan ada hasil nilai tambahnya dari itu. Nah, nanti saya akan mencoba membuatkan TPS 3R yang ada di sana. nanti akan diberikan TPS. Iya, Kalau saat ini TPS kan belum. 3R. Saat ini kan belum ada ya. Ya belum. Artinya dulu dengan kontainer aja, tapi ternyata Pak sampahnya kan juga kalau kita lihat banyak ya. Iya, iya. Nah, itu mesti harus kita pikirkan. Ya sambil membenarkan. Artinya kalau kita pindahan rumah, itu kan nggak bisa langsung plek jadi semuanya. Kan kita juga harus perlu menata sampai nanti ya sekitar 6 bulan mudah-mudahan sih sudah. Tapi kalau bisa lebih cepat, ya alhamdulillah. Ya. Tapi secara keseluruhan sudah siap diresmikan tanggal 20 itu Bu. Insya Allah. Pak Presiden ya? Harus siap. Pak Ya, Presiden. harus siap. Nanti kita tunggu aja. Ya, siapa yang meresmikan? Siap. Ya. Nggih, tunggu aja. matur nuwun Ya, Ibu. Sami-sami, matur nuwun. Diana, Terima kasih. terima kasih Bu. Yuk, udah jam 9:30 Ibu soalnya ke bandara nanti. Ayo Bang. Yang pasal itu musuh. Terkait musuh. Gimana tadi? Emosi. Emosi Enggak pedagang apa tadi. Kan sudah disepakati lokasi-lokasinya di mana, kios-kiosnya di mana. Ini makanya tadi gunanya apa? Kita masuk ke dalam lihat-lihat kekurangannya yaitu. Ya ini udah kita tampung semua kok yang masalah exhaust fan yang berisik, masalah yang tampias,
itu nanti kita perbaiki. Solusi jangka pendeknya apa Mas? Untuk pekan Di- atau 1 bulan ke depan? Dipasang ini apa untuk yang biar lebih kedap suara. Jadi nanti kita carikan solusi. Kalau tampiasnya apa, dipasangi kere apa gimana? Enggak, kalau nanti sudah ini, nanti didesainkan kanopi ya. Enggak, kalau konsep green building kan memanfaatkan semua ya, semua elemen ya. Jadi memang seperti itu. Belum terbiasa mungkin. Belum terbiasa. Enggak, ini loh, yang penting ini loh. Pasare anyar tuh. Dagangannya tambah ramai. Kegiatan ekonomi yang Solo jalan lagi itu loh. Untuk masalah tangga licin, masalah kipasnya berisik, masalah ini itu bisa sambil jalan. Yang penting dodolan sih. Itu loh. Timbangi dodolan yang pasar darurat. Kayak gitu kan mending banget di sini udah tempatnya bagus. Sing kios-kios tadi kan satu sisi tok toh. Tadi udah tak mintain izin nanti biar dibuka biar bisa 2 sisi. Penak toh. Tapi nunggu serah terima sih. Serah terima engko dijebol biar bisa 2 sisi. Penak toh. Itu tidak bisa dipindahkan ya kalau yang sudah Sudah kesepakatan pindah kemana? Enggak. Pindah ke 3.000-an pedagang ini ra gampang loh. Wis ada kesepakatan, kok tak pindah siji liyane njaluk. Kok nek exhaustnya tak pateni, sing jero pasti bengok-bengok. Itu loh panas. Ya memang harus menyesuaikan. Itu berarti nanti yang temboknya apa yang tadi tutup itu dijebol ya Mas ya? Nanti tak bikin 2 sisi. Ada itu udah bisa. tak mintakan izin sama Bu Dirjen. Dari kanan kiri berarti bisa ya Mas? Enggak, pokoknya saya minta ini sekali lagi terima kasih untuk semua pedagang pasar legi yang sudah kooperatif, kompak, tapi mohon ini di tempat yang baru, di tempat yang sudah bagus, dibangun dengan sangat megah ini, mindsetnya juga harus berubah, harus lebih bersih, resian. Kalau ada sampah diangkat, jangan misalnya motong bawang di tengah jalan, terus sampai ora dijipuk, itu salah. Harus ada mindset baru. Terus ada tadi apa pipa sprinkle untuk centelan kandang manuk, itu ya salah. Harus ingat loh, dulu kebakarannya karena apa loh? Ini kita kasih sprinkle tapi ya jadi kayak kandang manuk. Itu loh. jemuran-jemuran Ojo. Ini tempat baru, yo mindsetnya harus baru. Dan pasti tambah rame. Ngoprokane rame kok apa meneh nek kiosnya apik. Coba nanti teman-teman media ke sana bengi-bengi tekan jam 2 esok rame. Tapi secara keseluruhan sudah siap ini. Kalau pasar kan yang kita prioritaskan kan kegiatan ekonominya, transaksi ini itu loh kita selesaikan. Jadi santai aja, santai. Sprinklernya dipastikan aktif ya Mas ya? Aktif no. Makanya jong rokok, ojo dinggo centelan-centelan sing racun. Pembuangan sampah itu memang nanti akan diatur lagi. Nanti tak atur lagi ya. Enggak ini loh. Catatan ya. Ini kan masih pedagang kan masih penyesuaian, masih adaptasi ya, baru dari pasar darurat terus pindah ke dalam pasti ada kekacauan. Ya terutama tadi loh. Sampah, kemproh. Nanti kita sediakan kontainer khusus ya untuk sampah-sampah. Semua pedagang sudah menempati tempat baru Mas? Hampir semua sudah. Kan pasar daruratnya wis dibongkar kabeh. Hampir semua sudah. Pokoknya nanti pas peresmian udah posisinya ramil. Itu tadi wis ramai. Kalau tangga-tangga yang untuk ngusung-ngusung tadi inisiatif siapa nih Mas? Yang kayu-kayu ya, tadi. Pedagang. Padahal udah ditaruh beberapa meter di situ ada ramai gitu. Bahaya gitu. Kan wis tak share di grup juga itu ketinggian tangga dan lain-lain. Yang itu masalah adaptasi Pak. Kebiasaan. Kalau memberatkan apa buruh gendongnya harusnya lewat tram jangan lewat tangga. Iya. Tuh nek lewat tram ra kuat ya tuku troli. Iya. Wes yuk. Mas, ini sampai Nggih. Sampai 10 cara apa? Ya kuwi lho cakar budaya kuwi lho. Hah? Cakar budaya. Jane cerdas. sampai 10 enggak ada kejadian, Lah iya.